Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perbandingan pemikiran Adam Smith atau teori ekonomi klasik dan John Maynard Keynes atau teori ekonomi Keynesian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rina Septiana Nusyayani dengan nomor NIM 200 231 100 270. Saya dari kelas D. Oke, saya akan menjelaskan tentang biografi Adam Smith. Adam Smith lahir di sebuah desa kecil di Kirkcaldy, Skotlandia, di mana ibunya yang janda membesarkannya. Pada usia 14 tahun, seperti biasanya, Smith masuk ke Universitas Glasgow dengan beasiswa. Kemudian beliau menghadiri Balliol College di Oxford, lulus dengan pengetahuan luas tentang sastra Eropa dan penghinaan abadi bagi sekolah bahasa Inggris. Smith kembali pulang ke rumah dan setelah menyampaikan serangkaian kuliah diterima dengan baik. Jabatan pertama logika pada tahun 1751, kemudian ketua filsafat moral pada tahun 1752 di Universitas Glasgow. Beliau meninggalkan akademisi pada tahun 1764 untuk menjadi tutor bangsawan muda Woodcloud. Selama lebih dari 2 tahun, mereka melakukan perjalanan di seluruh Perancis dan Swiss. Pengalaman tersebut membawa Smith berhubungan dengan orang zamannya, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Francisco Whitney, dan Anne Robert Jacques Turgot. Dengan pensiun seumur hidup yang telah didapatkan dalam melayani bangsawan, setelah Smith pensiun, kembali ke tempat kelahirannya, yaitu Kirkcaldy, untuk menulis The World of Nations. Buku ini diterbitkan pada tahun 1776, tahun yang sama ketika deklarasi kemerdekaan Amerika ditandatangani, dan di tahun tersebut teman dekat beliau yaitu David Hume meninggal. Pada tahun 1778, Smith diangkat menjadi komisaris di Bea Cukai. Dalam pekerjaan ini, beliau membantu menegakkan hukum terhadap tindak penyelundupan. Dalam buku The World of Nations, ia pernah membela penyelundupan sebagai kegiatan yang sah dalam menghadapi peraturan yang tidak wajar. Adam Smith belum menikah. Beliau meninggal di Edinburgh pada 19 Juli 1790. Berikutnya yaitu biografi John Maynard Keynes. Keynes lahir di Cambridge dan menghadiri King College, Cambridge, di mana ia memperoleh gelar dalam matematika pada tahun 1905. Dia tetap ada 1 tahun lagi untuk belajar di bawah Alfred Marshall dan Arthur Pigou yang beasiswa pada teori kuantitas uang, menyebabkan Keynes strike pada reformasi moneter bertahun-tahun kemudian. Setelah meninggalkan Cambridge, Keynes mengambil posisi dengan layanan sipil di Inggris. Sementara di sana, ia mengumpulkan materi untuk buku pertamanya di bidang ekonomi, mata uang India dan keuangan, di mana dia menjelaskan cara kerja sistem moneter India. Ia kembali ke Cambridge pada tahun 1908 sebagai dosen, kemudian mengambil cuti untuk bekerja di Departemen Keuangan Inggris. Ia bekerja dengan cepat melalui birokrasi, dan tahun 1919 dia menjadi wakil kepala Departemen Keuangan pada konferensi perdamaian di Versailles. Dia mengundurkan diri karena dia pikir perjanjian Versailles adalah terlalu memberatkan Jerman. Setelah mengundurkan diri, ia kembali ke Cambridge untuk melanjutkan mengajar. Keynes adalah seorang wartawan terkemuka dan speaker dan salah satu Bloomsbury, grup terkenal hebat sastra, termasuk Virginia Woolf dan Bertrand Russell. Pada 1944, Bretton Woods Conference, di mana Dana Moneter Internasional didirikan. Keynes adalah salah satu arsitek dari sistem pasca perang nilai tukar tetap.
Pada tahun 1925, ia menikah dengan penari balet Rusia, yaitu Lydia Lobokova. Dia membuat tuan pada tahun 1942. Keynes meninggal pada tanggal 21 April 1946. Selamat oleh ayahnya John Neville. Keynes juga seorang ekonom terkenal pada zamannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang. Sejak awal kemerdekaan Orde Baru dan sampai saat ini, di Indonesia ada kecenderungan pada sebagian ekonom yang menganggap bahwa ilmu ekonomi bekerja sebagaimana hanya ilmu fisika, bebas nilai dan logis. Filosofi bebas nilai dan logis yang diusung para ekonom itu tampak pada kebijakan ekonomi yang diambil, antara lain masuknya investasi asing, industrialisasi, modernisasi, pinjaman luar negeri, dan mekanisme pasar global, yang hasilnya adalah benefit hanya sekejap mata, namun cost-nya harus ditanggung beberapa generasi mendatang. Kebijakan ekonomi yang diambil malah tidak mampu mengangkat derajat sosial dan kesejahteraan bangsa, namun meninggalkan dampak negatif yang biayanya tidak dapat kita hitung, dari kemiskinan, kerusakan hutan dan lingkungan, dekadensi moral, dan meninggalkan virus yang mustahil dapat diberantas seperti korupsi. Berikutnya saya akan menjelaskan teori ekonomi klasik versus teori ekonomi Keynesian. Teori ekonomi klasik. Teori ekonomi klasik ini merupakan pemikiran tentang keadaan ekonomi yang benar-benar didesak oleh keadaan masyarakat pada zamannya, dan kemudian berusaha menyusun teori ekonomi yang dapat memberikan jawabannya. Dan tokoh-tokoh teori ekonomi klasik ini diantara lain ada Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, dan Karl Marx. Baiklah, pada teori ekonomi klasik ini ada yang pertama dasar filsafat mazhab klasik. Mazhab klasik yang dipelopori oleh Adam Smith pada tahun 1732 sampai 1790 yang tercermin dalam bukunya yang diterbitkan pada 1776 dengan judul An Inquiry into the Nature and Cause of the World of Nation. Dianggap sebagai ibu dari kelahiran ilmu ekonomi. Prinsip utama dalam mazhab klasik ini adalah kepentingan pribadi atau self-interest dan semangat individualisme atau laissez-faire. Kepentingan pribadi ini merupakan kekuatan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kekuatan untuk mengatur kesejahteraan ekonomi. Yang kedua ada pasar barang. Menurut kaum klasik, di pasar barang tidak mungkin ada kekurangan produksi atau kelebihan produksi dalam jangka waktu lama, sehingga selalu terjadi pasar bersih atau clearing market, atau pasar dalam kondisi keseimbangan atau equilibrium. Yang ketiga ada pasar tenaga kerja. Kaum klasik menganggap bahwa di pasar tenaga kerja seperti halnya di pasar barang, apabila harga tenaga kerja atau upah cukup fleksibel, maka permintaan tenaga kerja selalu seimbang dengan penawaran tenaga kerja. Menurut definisi, tidak ada kemungkinan tingginya pengangguran sukarela. Artinya bahwa pada tingkat upah real yang berlaku di pasar tenaga kerja, semua orang yang bersedia bekerja pada tingkat upah tersebut akan memperoleh pekerjaan. Yang keempat ada pasar uang. Kaum klasik memiliki teori permintaan akan uang yang cukup terkenal, yaitu teori kuantitas. Teori kuantitas ini mengatakan bahwa masyarakat memerlukan uang tunai untuk keperluan transaksi tukar-menukar. Misalnya, jual beli barang dan jasa, bukan untuk tujuan lain. Menurut kaum klasik, karena uang tidak bisa menghasilkan apa-apa kecuali hanya untuk mempermudah transaksi, maka uang yang diminta oleh masyarakat hanya sebanyak jumlah yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk membiayai proses transaksi mereka. Jadi semakin banyak transaksi yang dilakukan oleh masyarakat, semakin banyak pula uang tunai yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Yang terakhir ada pasar luar negeri.
Di pasar luar negeri, kaum klasik juga menganut pandangan bahwa dunia secara otomatis mengoreksi ketidakseimbangan. Implikasi dari pandangan ini adalah bahwa suatu perekonomian nasional tidak perlu merepotkan diri untuk menyeimbangkan neraca perdagangan mereka dengan kebijakan-kebijakan khusus, asal pemerintah mau memakai salah satu dari sistem pembayaran luar negeri di bawah ini. Yang pertama, sistem standar emas. Maksudnya sistem yang memberlakukan uang dalam negeri atau misalnya rupiah dijamin dengan emas. Yang kedua, ada standar kertas atau course device yang fleksibel, yaitu sistem keuangan dalam negeri yang dapat menggunakan standar kertas atau menggunakan uang kertas yang tidak dijamin dengan emas dan harus menganut sistem kurs devisa mengambang. Berikutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang teori ekonomi Keynesian. Aliran Keynesian dipelopori oleh John Maynard Keynes muncul untuk mengatasi krisis yang melanda Eropa pada 1930-an pasca Perang Dunia Pertama. Dalam teori ekonomi Keynes ini ada dasar filsafat teori Keynes. Inti dari ideologi Keynesianisme adalah untuk mengatasi masalah krisis ekonomi, pemerintahan harus melakukan lebih banyak campur tangan secara aktif dalam mengendalikan perekonomian nasional. Yang kedua ada pasar tenaga kerja. Perbedaan dengan teori klasik yang menganggap permintaan dan penawaran terhadap tenaga kerja selalu seimbang atau equilibrium. Karena harga-harga fleksibel, maka menurut Keynes, pasar tenaga kerja jauh dari seimbang karena upah tidak pernah fleksibel sehingga permintaan dan penawaran hampir tidak pernah seimbang, sehingga pengangguran sering terjadi. Jadi menurut Keynesian, pengangguran bisa terjadi terus-menerus. Dan berikut adalah jenis pengangguran tersebut, ada 3 macam. Yang pertama ada pengangguran karena adanya pergeseran tingkat output dari berbagai sektor dan ini bersifat sementara atau frictional unemployment. Yang kedua ada pengangguran yang jumlahnya tergantung dengan musim atau situational unemployment. Yang ketiga ada pengangguran yang dibuat atau institutional unemployment. Yang ketiga ada pasar barang. Perbedaan pasar barang menurut Keynesian dengan klasik terletak pada hukum Say, bahwa permintaan sama dengan penawaran sehingga tidak akan terjadi kelebihan atau kekurangan permintaan atau penawaran. Menurut Keynesian, permintaan barang tidak selalu sama dengan penawaran karena tidak semua income dibelanjakan, tetapi sebagian dari pendapatan tersebut akan disimpan dalam bentuk tabungan atau savings. Yang keempat ada pasar uang. Perbedaan teori klasik dan Keynesian dalam hal uang adalah perbedaan besar. Keynesian tidak setuju dengan pendapat bahwa permintaan uang hanya ditentukan oleh kebutuhan transaksi, di mana transaksi ini dipengaruhi oleh volume barang, harga barang, dan kecepatan perputaran uang. Menurut Keynesian, permintaannya uang ditentukan oleh 3 faktor, yaitu yang pertama kebutuhan transaksi, yang kedua ada kebutuhan untuk berjaga-jaga, yang ketiga ada kebutuhan untuk berspekulasi atau investasi. Baiklah, tadi merupakan penjelasan tentang perbandingan pemikiran Adam Smith atau teori ekonomi klasik dan John Maynard Keynes atau teori ekonomi Keynesian. Maka saya dapat menjelaskan bahwa di sini dari kedua pemikiran tersebut dapat ditarik 4 hal yang fundamental. Yang pertama, bahwa teori maupun sistem ekonomi yang dirancang oleh para ahli dimaksudkan untuk mengatasi krisis atau masalah. Dengan perkataan lain, suatu teori akan bermanfaat pada situasi, kondisi, dan masalah tertentu. Dari berbagai pengalaman masa lalu, terbukti bahwa tidak ada satu teori ekonomi yang dapat menjadi standar atau obat untuk menjawab semua permasalahan ekonomi. Kemudian yang kedua,
ada teori maupun sistem ekonomi harus bersifat nasionalistik yang tujuannya melindungi negara dan masyarakatnya sendiri, termasuk industri dalam negeri, produk dalam negeri, dan tenaga kerja. Yang ketiga, ada bahwa kebijakan ekonomi yang diambil harus berorientasi pada welfare atau kesejahteraan dan sosial bangsa secara menyeluruh. Dan yang terakhir ada bahwa sesungguhnya teori ekonomi yang pernah ada di dunia sebenarnya syarat dengan nilai moral yang dianut suatu bangsa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.